Peminjam yang tidak mengembalikan utangnya itu tidak akan terkena BI checking. Walaupun nggak mengembalikan duit, nama baiknya tetap bersih. Jadi enak-enak aja bagi yang menerima pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat abang dimanapun Anda berada, apapun sahabat-sahabat abang agamanya. Selamat berjumpa kembali di channel Solusi Abang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait masalah tetap pinjol, tapi pinjol yang ilegal. Kalau yang kemarin video sebelumnya ini membahas masalah pinjol yang legal. Nah, sekarang pinjol yang ilegal. Jadi setiap usaha apapun itu pasti ada yang legal, pasti ada yang ilegal. Nah, semua usaha itu pasti ada risikonya. Kalau yang legal itu jelas yang kemarin sudah kita sampaikan, persoalan yang legal itu risikonya sangat minim. Justru itu risiko bagi yang peminjam atau yang menerima pinjaman, itu yang punya risiko, yang tidak bisa melanjutkan dalam hal pinjam meminjam baik pinjol maupun di luar pinjol. Nah, pinjol yang ilegal itu adalah pinjol yang tidak terdaftar OJK. Jadi entah itu dia berbadan hukum ataupun tidak, tapi kalau nggak terdaftar di OJK namanya ilegal atau tidak terdaftar, artinya tidak resmi. Ini sangat risiko bagi pemegang atau pemilik aplikasi yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK. Risikonya apa bagi pemilik aplikasi? Karena bagi peminjam, bagi yang menerima pinjaman, itu kebanyakan tidak akan mengembalikan, tidak akan membayar utangnya. Walaupun itu nilainya kecil, dia akan berpotensi tidak membalikan utangnya. Karena apa? Karena risikonya nggak ada. Jadi bagi yang menerima pinjaman ilegal dari aplikasi ilegal, ini tidak ada risiko sama sekali. Risiko BI checking enggak. Jadi bagi aplikasi yang ilegal, itu peminjam yang tidak mengembalikan utangnya itu tidak akan terkena BI checking, BI-nya tetap bersih. Karena apa? Karena tidak daftar di OJK. Itulah sebabnya kerugian yang sangat besar kalau memang pinjaman online ini ilegal, ini bagi yang pemilik aplikasi. Bagi yang pemberi pinjaman itu risikonya sangat besar. Makanya untuk menekan penerima pinjaman, itu pemberi pinjaman biasanya debt collector-nya ini menekan sedemikian rupa sampai yang penerima pinjaman ini sampai pusing 7 keliling, bahkan ada yang bunuh diri karena yang bisa dilakukan cuma itu. Yang bisa dilakukan hanya penekanan, dan terakhir adalah yang dilakukan oleh debt collectornya aplikasi yang ilegal itu, yaitu dengan menyebarkan data ke semua kontak. Sebenarnya itu tidak boleh. Itu tambah risiko lagi. Kalau sampai data ini disebar, data nasabah atau penerima pinjaman ilegal ini disebar ke kontak-kontak yang telah disedot oleh aplikasi pemilik pinjaman, maka itu ada potensi pelanggaran pidana. Jadi risikonya double, risiko duit sudah nggak dikembalikan, risiko pidana juga. Karena apa? Karena nama nasabah akan tercemar. Itu sangat risiko sekali. Jadi risikonya double. Risiko aplikasi ilegal itu double. Satu, uang nggak dikembalikan. Yang kedua, risiko kalau sampai menyebarkan data
itu nanti potensi pidana ini akan sangat besar kemungkinan akan terjadi. Karena apa? Karena itu langkah terakhir seperti itu, disebarkan kemana-mana dengan kata-kata yang tidak pantas lah, yang tidak etika, sehingga diharapkan nasabah ini atau penerima pinjaman ini bisa mengembalikan uangnya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Karena apa? Karena dia tetap walaupun nggak mengembalikan duit, nama baiknya tetap bersih. Nama ininya, nama apa? Nama yang tercatat di BI checkingnya tetap bersih. Jadi tidak bisa apa namanya di sana di blacklist, nggak bisa karena nggak terdaftar. Dan terkadang itu tidak ada perjanjiannya. Padahal pinjam meminjam itu sebagai dasarnya, sebagai dasar hukumnya itu adalah perjanjian. Maka dengan adanya perjanjian itu, di situ kan ada nominalnya, jatuh temponya, bunganya, sampai kapan jatuh temponya, bunganya berapa, dendanya berapa. Kemudian kalau sampai tidak bisa mengembalikan, itu dia bisa menggugat ke pengadilan perdata. Itu ada dasar hukumnya. Tapi kalau nggak ada perjanjiannya, juga nggak ada dasar hukumnya. Jadi enak-enak aja bagi yang menerima pinjaman. Jadi makanya itu bagi pemilik aplikasi itu rugi 2 kali. Rugi nggak dibayar dan rugi potensi pidana kalau memang disebarkan data-datanya. Jadi ini abang di sini sebenarnya semuanya sahabat abang. Baik penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman maupun debt collector atau sering disingkat dengan DC. Itu sahabat abang semuanya. Supaya pemilik pinjaman ini tidak rugi 2 kali, maka bagi pemilik aplikasi ini sebaiknya didaftarkan di OJK supaya kalau ada apa-apa dia bisa proses secara hukum baik pidana maupun perdata. Terkadang kata-kata yang tidak pantas ini bukan hanya dari debt collector, dari penerima pinjaman pun. Saya berbicara di sini secara objektif. Jadi bukan saya melihat ke sana kemari, akan tetapi ini mendudukkan persoalannya. Jadi mendudukkan persoalan seperti itu. Jadi risikonya sangat minim sekali bagi penerima pinjaman ilegal itu. Justru risiko yang double bagi pemilik aplikasi. Jadi kesimpulannya aplikasi yang ilegal itu rugi 2 kali. Satu, rugi nggak dikembalikan. Yang kedua, kalau sampai menyebarkan data, potensi pidana sangat besar kemungkinan. Oleh karena itu, supaya saling menguntungkan, supaya yang menerima pinjaman ini bisa mengembalikan utangnya, maka bagi pemilik aplikasi juga harus mendaftarkan usahanya di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Mungkin sementara abang bisa menemani sahabat-sahabat sampai di sini dulu. Kita lanjut ke video-video berikutnya terkait mungkin yang berikutnya ini terkait masalah praktek kami membantu sahabat-sahabat yang diteror atau ditagih oleh debt collector yang kurang bertanggung jawab, yang kurang beretika. Sampai sini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya abang bisa memberikan solusi-solusi kepada sahabat-sahabat abang semuanya. Yang terakhir, sahabat-sahabat abang semuanya yang punya persoalan hukum baik pinjol maupun yang lain bisa konsultasi pada kami melalui link yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Merdeka!